Perkuat komitmen bangun kota inklusif. Pemkot Ambon gandeng rumah generasi. Pemerintah Kota Ambon bersama Lembaga Rumah Generasi Ambon menandatangani perjanjian kerjasama mendukung program Kota Inklusif berlangsung di ruang Vlisingan Balai Kota pada hari Senin 20 Juni. Tidak saja dengan pemerintah Kota Ambon, penandatanganan kerjasama ini juga dilakukan bersama dengan DPRD Kota Ambon. Lembaga Rumah Generasi Ambon merupakan salah satu mitra kerja Yayasan Bakti atau Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur yang akan melakukan program inklusi di Kota Ambon hingga tahun 2028. Direktur Yayasan Bakti Muhammad Yusran Laitupa mengatakan, penandatanganan kerjasama ini menindaklanjuti program kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusi atau inklusif sebagai upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas demi pembangunan yang inklusif. Diakui Kota Ambon termasuk salah satu dari 6 kabupaten atau kota di Indonesia Timur yang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Dikatakan kolaborasi merupakan pendorong utama dari tercapainya berbagai tujuan pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan program inklusi ini, Yayasan Bakti berkolaborasi bersama mitra LSM di wilayah kerja program salah satunya adalah Lembaga Rumah Generasi. Dia berharap program ini dapat meningkatkan partisipasi kelompok rentan, diantaranya disabilitas termasuk perempuan dan anak, dan korban kekerasan yang juga kelompok yang selama ini termarginalkan. Kenapa program ini ada di daerah-daerah target antara lain karena angka kekerasan terhadap perempuan, lalu terhadap anak, terus pada pelayanan akses terhadap pelayanan disabilitas belum betul-betul optimal, jadi memang masih harus dibantu. Jadi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ambon dan di 5 target kabupaten yang lain masih tinggi. Terus di KTI rata-rata masih tinggi, termasuk Kota Ambon. Rumah Generasi ini adalah mitra lokal dari Yayasan Bakti. Kita memastikan bahwa ada dasar legal untuk Rumah Generasi berproses dengan pemerintah kota. Koordinator Kota Inklusi Lembaga Rumah Generasi Jemi Talakua mengatakan, untuk menuju Kota Ambon yang inklusi, selain pada kelompok disabilitas, perempuan dan anak, pemerintah perlu juga membuka layanan inklusi terhadap kelompok rentan lain yang selama ini mungkin termarginal, antara lain penyandang kusta dan ODA. Melalui program Kota Inklusi, Lembaga Rumah Generasi ingin agar mereka termasuk dalam kelompok rentan ini mendapat akses layanan dari pemerintah secara komprehensif. Secara kuantitas itu pasti kita harus menekan angka itu, satu, tetapi yang utama adalah memastikan mereka mendapat akses layanan, ya, apa yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya bagi kelompok-kelompok misalnya penyandang kusta misalnya, kan selama ini mereka sangat marginal, ya, dan tereksklusi karena sakit mereka, ya, mereka mengisolasi diri dan tidak membuka akses, bahkan tidak disentuh akses layanan. Oleh sebab itu ya seperti itu harus dibuka, makanya butuh menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, yang juga penerimaan masyarakat didukung dengan kebijakan pemerintah yang lebih responsif. Itu kita berharap proses itu akan pelan-pelan kemudian ya setidaknya mengurangi lah, ya, kerentanan yang dialami. Pihak pemerintah Kota Ambon melalui penjabat wali kota menyambut baik kerjasama ini dan siap untuk mendukung program tersebut. Menurut penjabat wali kota, program Kota Inklusi merupakan suatu inisiatif yang sangat baik dalam mendukung salah satu visi Kota Ambon, yakni mewujudkan kota yang inklusif. Diakui Watimena, adanya program Kota Inklusi harus diapresiasi dan terus dikawal agar tidak berhenti pada perjanjian kerjasama saja. Kita berharap apa yang dilakukan oleh Bakti dan Rumah Generasi di hari ini bisa turut membantu pemerintah Kota Ambon untuk minimal kita memberikan edukasi, kita memberikan ya pendampingan, meningkatkan kapasitas aparatur untuk bersama-sama ya, melakukan tugas-tugas pendampingan kepada masyarakat, kepada kaum termarginal, disabilitas, ya, dalam memberikan perlindungan kepada mereka sekaligus memberikan kepastian bahwa mereka juga terlindungi secara baik oleh pemerintah.
Diketahui peluncuran program inklusi Yayasan Bakti berlangsung di Kota Makassar pada 10 Juni 2022. Konsul Jenderal Australia Bronwyn Robbins menyampaikan harapannya agar program ini dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, di mana tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan dan lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. 6 mitra Yayasan Bakti dalam menjalankan program inklusi adalah YLP2EM atau Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat Parepare, YESMA, Yayasan Ransang Buremayang, Tanah Toraja, Rumah Generasi Ambon, RPS atau Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara Kendari, UDN, Yayasan Umedaya Nusantara Kupang, dan LRC Lombok Research Center Lombok Timur.